apakah ada insentif yang dapat dimanfaatkan oleh jasa tour and travel terkait perpajakan nih Pak? Wajib pajak bisa membayar 50% tarif lebih rendah ya, sesuai dengan peredaran bruto tertentu. Apakah ada tips dan strategi nih Pak untuk jasa tour and travel untuk memanfaatkan insentif-insentif yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya gitu Pak? Konsep bisa memilih untuk menggunakan PPh final terlebih dahulu dan misalnya menggunakan orang pribadi terlebih dahulu. Kenapa? Karena mungkin yang terakhir nih Pak, sebenarnya apakah ada sih kesalahan umum gitu ya Pak dalam pajak bisnis tour and travel gitu, dan bagaimana cara untuk menghindari kesalahan umum tadi gitu Pak? Welcome to Taxam Talks by Taxamco with your host, Rovalin John. Kembali lagi di podcast Taxam.co Talks. Nah, kita akan menyambung episode sebelumnya mengenai pajak tour and travel. Nah, bersama Pak Teguh di sini yang sudah hadir ya untuk kita membahas kembali nih mengenai pajak tour and travel, dan juga saya Mutiara. Nah, Pak, berbeda dengan episode sebelumnya gitu ya Pak, kita bahas terkait dengan tarif PPN untuk jasa tour and travel gitu Pak. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tips dan strategi untuk optimalisasi pajak jasa tour and travel gitu Pak. Nah, apakah ada insentif yang dapat dimanfaatkan oleh jasa tour and travel terkait perpajakan nih Pak? ya, jadi memang pemerintah memberikan insentif nih buat wajib pajak, termasuk jasa tour and travel untuk dapat dimanfaatkan. Contohnya apa? Contohnya adalah bagi UMKM bisa memanfaatkan insentif PPh final nih, di mana wajib pajak bisa membayar dengan tarif 0,5% aja dari omset. Tentu lebih simpel dan mudah. Yang kedua, ada juga insentif mengenai pasal 31E Undang-Undang PPh, di mana wajib pajak bisa membayar 50% tarif lebih rendah ya, sesuai dengan peredaran bruto tertentu. Dan yang ketiga, bagi wajib pajak yang sudah habis masa berlaku PPh final, wajib pajak juga bisa nih memanfaatkan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, di mana penghitungan PPh sangat mudah, yaitu tinggal mengalihkan norma netonya dikalikan dengan omset, lalu dikalikan dengan tarif. Baik Pak, jadi ada beberapa insentif yang dapat dimanfaatkan gitu ya Pak. Nah, apakah ada tips dan strategi nih Pak untuk jasa tour and travel untuk memanfaatkan insentif-insentif yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya gitu Pak? Ya, tentu saja yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah teman-teman SEM ini menilai terlebih dahulu ya, kira-kira seberapa besar sih usaha yang dilakukan, kemudian seberapa besar kemampuan untuk melakukan pembukuan dan pencatatan ya. Apabila kawan-kawan SEM ini masih merasa startup gitu ya, baru pertama kali memulai usaha, mungkin kawan-kawan SEM bisa memilih untuk menggunakan PPh final terlebih dahulu dan misalnya menggunakan orang pribadi terlebih dahulu. Kenapa? Karena misalnya dia bisa 7 tahun nih menggunakan tarif PPh final. Tapi apabila misalnya merasa sudah besar nih usahanya, barangkali kawan-kawan SEM bisa memilih untuk jenis usaha lain, misalnya CV atau PT nih. Gitu sih. Baik Pak, jadi dikembalikan lagi kepada bentuk perusahaan tersebut. Betul. Gitu ya Pak. Betul. Baik. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, sebenarnya apakah ada sih kesalahan umum gitu ya Pak dalam pajak bisnis tour and travel gitu, dan bagaimana cara untuk menghindari kesalahan umum tadi gitu Pak? Jadi untuk menghindari kesalahan, mungkin kawan-kawan SEM bisa melakukan ekualisasi antara SPT masa PPN misalnya dengan SPT tahunan. Jadi misalnya kawan-kawan SEM udah melaporkan nih selama 12 bulan faktur yang sudah terbit 1 miliar. Kemudian di SPT badan, jangan sampai kawan-kawan SEM lupa nih kalau peredaran usahanya harus sama nih dengan yang SPT PPN. Misalnya jika tidak punya usaha lainnya, jangan sampai misalnya dilaporkan lebih kecil atau lebih besar, itu menimbulkan pertanyaan di kemudian hari gitu ya. Paling seperti itu sih untuk kesalahan yang umum. Baik Pak, berarti ekualisasi pajak itu juga penting gitu ya Pak untuk menghindari kesalahan umum terkait dengan pelaporan pajak dari tour and travel gitu ya Pak. Betul. Baik, nah seperti itu nih kawan SEM terkait dengan tips dan strategi untuk optimalisasi pajak bagi bisnis tour and travel gitu. Nah, semoga bermanfaat gitu ya Pak untuk kawan SEM di rumah, dan jangan lupa untuk kawan SEM update terus terkait dengan peraturan perpajakan. Jangan lupa untuk follow sosial media taxam.co di Instagram taxam_co, dan jangan lupa untuk ikutin terus webinar perpajakan kita, dan jangan lupa untuk daftar private AB dan
Brevet C di Texem Learning Center. Oke kawan Sam, sekian untuk podcast episode kali ini. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk nonton episode-episode podcast Texem.co selanjutnya. Terima kasih Pak Terima kasih. Teguh. Ya, sampai jumpa.